الشان والدرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج وزمان أنت حاكمه زلم فيه من العوج يا رسول الله عليك يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله من عليك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكر يا رسول الله رفيع الشان والدرج رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah di waktu sekarang ini, di saat ini, di waktu antara maghrib dan isya, kita semua masih dapat duduk di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala setelah daripada melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk duduk
bertempat di dalam masjidnya Allah Ta'ala dengan niatan i'tikaf, dengan niatan talabul ilm, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang segala urusannya dipermudah sama Allah Ta'ala. Dijadikan kita semua insya Allah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di bulan Ar-Rabiul Awal, bulan Maulid kelahiran baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah salah satu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Diutusnya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini anugerah yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Ini nyuwun sewu nggih, kula niki semenjak kecil Pak, semenjak kecil Bu, kula jenengan niki diajari sama guru-guru kula jenengan, tiang-tiang sepuh niku ngajari nikmat yang agung itu nikmat Islam. Betul apa tidak ini? Nikmat yang agung itu adalah nikmat iman. Betul apa tidak ini? Nikmat yang agung, nikmat hidayah, nikmat taufik dari Allah Ta'ala. Nggih napa mboten niki? Ini semua adalah nikmat-nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat harta, yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat kesehatan, yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat jabatan dan seterusnya. Akan tetapi kula jenengan juga harus sadar, tidak mungkin Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat Islam, tidak mungkin Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat iman kecuali melalui perantara baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kula jenengan niki bisa kenal sama Allah berkati sinten? Kanjeng Nabi. Kula jenengan niki bisa diparingi iman, bisa beriman kepada Gusti Allah Ta'ala, beriman dengan Al-Qur'anul Karim, beriman dengan hari akhir. Niku berkati sinten Bu? Kanjeng Nabi. Kalau tidak melalui perantara Kanjeng Nabi, tidak mungkin iman dan Islam sampai kepada kula jenengan sedaya. Oleh karena itu, diutusnya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagai perantara dari Allah menyampaikan hidayah kepada kita, menyampaikan nikmat Islam dan iman kepada kita. Diutusnya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Nah, kula jenengan niku kalau diparingi nikmat wajib berbahagia napa mboten? Kula jenengan kalau diparingi nikmat wajib gembira napa mboten, Pak? Diparingi nikmat tidak bahagia, dicabut nikmatnya sama Allah Ta'ala nanti akhirnya. Nah kalau kita dikasih nikmat sama Allah Ta'ala itu wajib berbahagia. Begitu juga ketika mengingat atau sedang memperingati kelahirannya Nabi Muhammad SAW, kula jenengan juga kudu wajib berbahagia. Makanya di bulan Rabiul Awal kita tampakkan ekspresi bahagia karena Nabi Muhammad SAW diutus sama Allah, dilahirkan sama Allah ada di bulan Rabiul Awal. Nah, ya mugi-mugi niki insyaallah kula jenengan termasuk orang-orang yang berbahagia dengan adanya Kanjeng Nabi, lan insyaallah kelak di akhirat kula jenengan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan daripada kajian kitab Wasailul Usul yang berkenaan masalah syama'il napa perangainya baginda agung Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini kita masuk ke dalam pembahasan yang menjelaskan bagaimana itu ketika Rasulullah SAW marah dan bagaimana ketika Rasulullah SAW gembira. Saya mau tanya, marah niku dipukul rata jelek, napa ada kalanya jelek, ada kalanya baik? Marah niku dipukul rata, wah jelek berarti orang kalau marah niku. Atau marah itu ada yang baik, ada juga marah yang jelek. Kira-kira pripun niki? Kanjeng Nabi niku pernah didatangi sama seorang sahabatnya. Sahabatnya Kanjeng Nabi datang kepada Kanjeng Nabi, dia berkata, "Ausini, Kanjeng Nabi kasih saya wasiat, kasih saya nasihat wahai Kanjeng Nabi." Apa dawuhnya Kanjeng Nabi? La taghdab.
jangan marah. Ausini ya Rasulullah, kasih nasihat lagi yang kedua ya Rasulullah. Nabi katakan yang kedua, la taghdab, jangan marah. Diulang sampai Nabi beberapa kali. Nabi ketika diminta untuk memberikan nasihat, nasihatnya Nabi cuma simpan, la taghdab, jangan apa? Jangan marah. Loh, yang namanya marah niku dipukul rata jelek semuanya, atau ada kalanya baik, ada kalanya jelek? Pripun Bu? Marah niku welek kabeh napa ada yang apik, ada yang jelek Ibu? Hah? Bapak-bapak kalau istrinya diganggu sama laki-laki yang lain marah napa mboten? Lah niku marahnya apik napa jelek niku? Oh, nek marahnya jelek ya ibu-ibunya ndak ada yang mau nanti akhirnya. Nah, bukti cintanya kita sama istri, kalau istri kita diganggu kita marah. Nah, itu marah yang baik. Iya. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada riwayat menjelaskan beliau marah. Begitu juga ada riwayat menjelaskan Nabi Muhammad berbahagia, kebalikan daripada marah. Nah, ini dikatakan di dalam suatu riwayat, pernah suatu saat baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba yura ridahu wa ghadabahu fi wajhi li safa'i basyaratihi. Nah, dikatakan itu di dalam suatu riwayat, Kanjeng Nabi niku kalau marah tampak wajahnya itu kalau marah. Kanjeng Nabi niku kalau marah tampak wajahnya niku napa? Marah. Begitu juga kalau Kanjeng Nabi niku sedang berbahagia, maka tampak dari wajahnya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berbahagia. Ini riwayat mengatakan seperti itu. Nabi itu kalau marah ketok wajahnya marah. Ya, kelihatan wajahnya marah itu gimana? Ihmarrat wajhuh. Wajahnya Kanjeng Nabi niku memerah. Sudah dijelaskan bagaimana itu kulit wajahnya Rasulullah. Kulit wajahnya Rasulullah niku putih. Ya, musyarraban bihumrah. Putih yang bercampur dengan kemerah-merahan. Nabi Muhammad tuh kalau marah, wajahnya itu kelihatan, merahnya kelihatan. Nek kalau jenengan marah kan merahnya ndak ketok. Ketok napa mboten? Kenapa sebabnya? Wis mutlak hitamnya. Nah, iya, hitamnya wis mentok ini. Nah, kalau jenengan marah kan tidak kelihatan, ekspresi merah itu tidak kelihatan. Paling kalau kita marah kelihatan ketok marahnya apa? Mendelik tidak jelas. Nah, iya. Atau nyuwun sewu, matanya yang merah. Ini malah medeni niki. Nggih napa mboten? Lah nek Kanjeng Nabi niku dikatakan ketika marah tampak wajahnya itu memerah, maka para sahabat mereka tahu Nabi sedang marah. Begitu juga kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bahagia, maka tampak wajahnya Rasulullah itu sumringah yang luar biasa. Tampak wajahnya Rasulullah itu gembira yang luar biasa, maka tidak perlu Nabi menceritakan apa kegembiraan yang membuat beliau gembira, tapi para sahabat sudah tahu Nabi sedang gembira. Karena wajahnya tampak sedang apa? Gembira. Niki sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di dalam suatu riwayat, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba wa huwa qa'im jalas wa idza ghadiba wa huwa jalis ittaja fayadhhab ghadabuh. Nah, dikatakan di dalam suatu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau sedang marah, marahnya beliau itu dalam keadaan berdiri. Orang itu kan marah kan ya tidak mesti berdiri, duduk, jempalik, jongkok, sak macamnya kan tidak mesti. Ketika apa dia sedang marah itu, ketika sedang kondisi badannya itu posisinya lagi apa? Lah itu dikatakan Rasulullah itu kalau lagi marah, marahnya itu dalam keadaan beliau sedang berdiri, jalas, maka beliau duduk. Nah, ini adab. Orang itu kalau lagi marah Pak, lihat posisi tubuhnya lagi dalam keadaan apa? Oh, marahnya dalam keadaan berdiri, duduk. Kenapa sebabnya? Duduk. Nabi itu kalau marah dalam keadaan berdiri duduk, Nabi itu mau ngajari kepada umatnya, orang kalau marah berdiri kemudian duduk, duduknya itu bisa meredam rasa marahnya. Duduknya itu bisa meredam emosinya. Walaupun sebenarnya ketika itu Nabi kalau mau meredam emosi tidak perlu pakai duduk. Kanjeng Nabi ini hatinya sudah sempurna. Tidak perlu pakai duduk, sudah bisa meredam Rasulullah itu. Tapi Nabi mau ngajari kepada kulon jenengan supaya kulon jenengan ini bisa ngambil tauladan dari Kanjeng Nabi. Nek pas marah, ndelalah pas ngadeg, napa niku? Duduk.
Nah, duduk niku bisa napa? Jadikan amarah niku menjadi reda. Begitu juga kalau misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah dalam keadaan duduk. Nah, ketika beliau marah dalam keadaan duduk, ittaja, maka beliau berbaring. Nah, ya, maka napa? Berbaring. Jenengan kalau pas marah duduk, napa niku? Berbaring. Berbaring niku pripun? Ya rebahan. Ya. Kenapa sebabnya? Ngerebahkan badan ketika marah dalam keadaan duduk itu juga bisa meredam rasa marah. Ada riwayat juga mengatakan Nabi ketika marah beliau masuk ke tempat wudhu, beliau ngambil air wudhu. Ya, kenapa sebabnya? Wudhu juga bisa meredam rasa marah. Nah, jadi Rasulullah ini mengajari sama kolon jenengan. Kolon jenengan kalau lagi marah keadaannya berdiri duduk supaya reda rasa marahnya. Kalau kita marah dalam keadaan duduk, maka bagaimana perintahnya? Berbaring, rebahan. Iya. Kalau misalnya kita marah, berbaring masih marah, duduk masih marah, berbaring masih marah, maka bagaimana? Ambil air wudhu. Iya. Berarti itu marahnya sudah kebablasan. Orang sudah ngamuk tidak jelas, ayo duduk masih ngamuk tidak jelas. Ayo rebahan masih tidak jelas. Ayo wudhu. Nah, ya, karena di dalam suatu riwayat dikatakan marah itu dari syaitan. Orang kalau marahnya itu kelewat batas, sudah duduk masih marah, sudah berbaring masih marah, berarti itu marahnya kelewat batas. Lah kalau marah itu sudah kelewat batas, marah itu dari syaitan, syaitan itu terbuat daripada api, tidak ada yang bisa madamkan api kecuali air wudhu. Delalah wudhu masih ngamuk-ngamuk tidak jelas, mandi. Iya, wudhu masih ngamuk-ngamuk tidak jelas, pripun niku? Mandi. Bar mandi masih ngamuk-ngamuk tidak jelas, ayo dimandi sak kampung niki. Nah, niki berarti tidak cetha niki. Nah, iya, berarti ngamuknya kelewat batas. Niku berarti emosional orangnya niku. Gampang emosi, gampang ngamuk-ngamuk, tidak boleh seperti itu. Nah, iya, jadi niki termasuk adabnya orang kalau lagi marah itu seperti itu. Kalau marahnya dalam keadaan berdiri duduk. Kalau marahnya dalam keadaan duduk berbaring. Sudah berbaring masih marah, maka ambil air wudhu. Kalau wudhu masih marah, mandi. Nah, ya, niki adab-adab yang dijelaskan sama baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah sekarang yang perlu diperhatikan, loh Kanjeng Nabi niku ngamuk marah niku sebabnya nopo? Iya. Nah, tadi kan sudah kita tanya nggih. Marah niku dipukul rata semuanya jelek. Nopo ada keadaan marah niku baik, ada keadaan marah itu jelek. Kompak nyatakan marah ada yang baik, ada yang jelek. Nggih napa mboten? Nah, marah ada yang baik, ada yang jelek. Coba kita lihat apa yang membuat Nabi Muhammad SAW marah. Nabi Muhammad itu kalau marah, marahnya itu bukan urusan pribadi. Kalau yang dicaci niku pribadinya Kanjeng Nabi, yang diganggu niku pribadinya Kanjeng Nabi, yang difitnah niku Kanjeng Nabi tidak marah. Tapi nyuwun sewu, nek yang diganggu niku syariatnya Gusti Allah Ta'ala, yang dicaci niku adalah syariatnya Gusti Allah Ta'ala, ibadah niku disepelekan, Gusti Allah Ta'ala niku perintahnya diremehkan, maka nyuwun sewu, ndak ada orang yang lebih marah seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sak ngamuk-ngamuknya orang, ndak ada orang yang lebih ngamuk daripada Rasulullah ketika Kanjeng Nabi ngelihat perintahnya Allah disepelekan. Nah, jadi niki perlu digarisbawahi. Kanjeng Nabi niku kalau marah bukan karena pribadinya diganggu, bukan karena beliau dicaci, bukan karena beliau didolimi, tapi beliau marah kalau napa? Kalau napa? Syariatnya Allah Ta'ala dilecehkan, perintahnya Allah Ta'ala dilecehkan, Gusti Allah Ta'ala perintahnya tidak digubris. Lah niku Kanjeng Nabi marah niku. Ambil contoh niki, bagaimana ketika Rasulullah pribadinya diganggu beliau tidak marah. Ulun jenengan mungkin sering dengar ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Taif. Pernah dengar napa mboten? Sampai di kota Taif nyuwun sewu, Kanjeng Nabi niku berdakwah diangkat jadi Rasul usia pinten? 40 tahun. Wafatnya usia 63 tahun. Berarti Kanjeng Nabi niku berdakwah nyebarkan syariatnya Gusti Allah Ta'ala niku masanya berapa tahun niku? 23 tahun.
Kanjeng Nabi tinggal di kota Mekah selama 13 tahun, tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. 13 tahun ada di kota Mekah berdakwah, 10 tahun ada di kota Madinah beliau berdakwah. Nyuwun sewu, ketika Kanjeng Nabi niku di kota Mekah selama 13 tahun, dakwahnya Kanjeng Nabi niku cobaannya luar biasa. Dakwahnya Kanjeng Nabi dan para sahabat niku cobaannya luar biasa. Sampai-sampai dikatakan nyuwun sewu, Kanjeng Nabi dan para sahabat niku pernah diboikot. Jenengan tahu diboikot napa mboten? Diboikot niku sak kampung, sak kota kompak ndak mau gubris Kanjeng Nabi dan para sahabat, ndak mau jual beli sama Kanjeng Nabi dan para sahabat. Mereka orang-orang kafir Quraisy yang punya toko, kalau Kanjeng Nabi napa sahabatnya datang, lekas tokonya ditutup, ndak mau dijuali. Niku diboikot selama 3 tahun. Diboikot selama berapa tahun? 3 tahun. Coba jenengan bayangkan Pak, sak kampung ndak ada yang mau nyopo. Nek misalnya mau datang ke toko, yang punya toko lekas napa niku? Nutup. Selama berapa tahun? 3 tahun. Sampai-sampai dikatakan para Kanjeng Nabi dan para sahabat, mereka itu diungsikan ada di atas gunung. Diungsikan ada di atas gunung, itu saking ndak punya makanan, saking ndak ada orang yang mau jual beli sama Kanjeng Nabi dan para sahabat, niku ada beberapa sahabat saking lapar sampai-sampai makan dedaunan yang ada di atas gunung. Iya, sinten niki sahabatnya Kanjeng Nabi. Tapi subhanallah, ndak ada seorang sahabat yang mundur dari Kanjeng Nabi. Walaupun keadaannya didolimi, keadaannya diintimidasi, keadaannya dalam keadaan ditekan yang luar biasa, tidak ada yang mau jual beli sama Kanjeng Nabi dan para sahabat, tapi subhanallah para sahabat niku napa? Tidak ada yang mau mundur dari Kanjeng Nabi, tetap bela Kanjeng Nabi walaupun mati dalam keadaan kelaparan. Luar biasa napa mboten niki? Luar biasa napa mboten? Nah, kinten-kinten nek kula jenengan hidup di zaman Kanjeng Nabi termasuk orang-orang yang seperti itu, napa nyuwun sewu CS-nya Abu Lahab. Kalau jenengan kalau hidup di zaman Kanjeng Nabi kita pripun? Nek CS-nya Abu Lahab nyaman hidupnya. CS-nya Abu Jahal, koncone Abu Jahal, nikmat hidupnya. Dihormati sama orang-orang kafir Quraisy ada di sana. Tapi kalau sahabatnya Kanjeng Nabi diintimidasi, tapi subhanallah tidak ada yang mundur sama sekali. Lah, ketika di masa-masa genting seperti itu, tepatnya ketika Kanjeng Nabi usia 50 tahun, berarti 10 tahun setelah berdakwah. 10 tahun setelah diangkat jadi Rasul, usia 50 tahun, Kanjeng Nabi niku ngajak seorang sahabatnya yang bernama Sayyidina Zaid bin Harithah untuk pergi ke kota Taif berdua. Mekah Taif niku kurang lebih 90 kilo. Beliau pergi ke kota Taif bersama dengan seorang sahabatnya yang bernama Sayyidina Zaid bin Harithah, niku jalan kaki ke kota Taif. Sampai di kota Taif tidak diterima sama Kanjeng Nabi. Bahkan dikatakan di kota Taif niku ada 3 orang kakak beradik. Yang mana 3 orang kakak beradik niki pemimpin kota Taif. Kanjeng Nabi niku ke kota Taif tujuannya datang kepada 3 orang ini. Yang pertama namanya Abdun Yalail. Yang kedua namanya Hubaib. Kemudian yang ketiga namanya Uqbah. 3 orang ini kakak beradik ini. Kanjeng Nabi mau datang kepada 3 orang kakak beradik pemimpin kota Taif. Kanjeng Nabi mau ngajak mereka beriman. Kalau pemimpinnya sudah beriman, maka rakyatnya juga bakal apa? Beriman. Subhanallah, sampainya Kanjeng Nabi di depan 3 orang kakak beradik, Kanjeng Nabi ditolak mentah-mentah. Ditolak mentah-mentah, Kanjeng Nabi diusir. Nyuwun sewu, bukan cuma itu saja. 3 orang pemimpin kota Taif niku, mereka apa? Menfitnah para rakyatnya, manas-manasi para rakyatnya. Ini 2 orang yang datang ini pecundang ini, yaitu Nabi Muhammad dengan Zaid bin Harithah. Ini 2 orang pecundang. Ayo wahai para rakyatku, kata mereka, lempari 2 orang ini dengan batu. Perintahkan anak-anak kalian untuk ikut melempari orang ini dengan batu. Maka ketika itu penduduk Taif mereka ngambil batu ngelempari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Niki yang dilempar sinten niki? Yang dilempari sinten niki? Kalau jenengan kalau jadi ada di situ, kira-kira ngelihat Kanjeng Nabi dilempar niku marah napa mboten jenengan? Marah napa mboten? Marah napa mboten? Marahnya niku
wajib napa sunah hukumnya? Ya wajib niki Kanjeng Nabi yo. Bapak kula jenengan dilempari batu ndak terima kok kula jenengan kok. Nek terima ya bukan anak soleh namanya niku. Niku anak edian niku namanya niku. Ini Kanjeng Nabi dilempari. Lah ketika Kanjeng Nabi dilempari dengan batu, Sayyidina Zaid bin Harithah ndak terima. Beliau lekas menjadikan badan beliau menjadi tamengnya Kanjeng Nabi, sehingga batu yang dilempar itu tidak kena wajahnya Rasulullah, tapi kena wajahnya Sayyidina Zaid bin Harithah. Luar biasa napa mboten niki? Sayyidina Zaid bin Harithah. Nah, ketika Kanjeng Nabi niku didolimi, dilempari batu sambil dilaknat, dicaci maki, nyuwun sewu, yang ngelempari batu, yang mencaci maki bukan cuma orang dewasa, anak-anak kecil. Ini kan pelecehan yang luar biasa ini. Anak kecil ikut ngelempari Kanjeng Nabi. Pelecehan apa mboten lagi? Pelecehan. Maka ketika itu nyuwun sewu, Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk datang kepada Kanjeng Nabi. Untuk datang kepada Kanjeng Nabi, nyampaikan kepada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, niki malaikat penjaga gunung, mereka patuh dengan apa yang engkau perintahkan. Kalau jenengan memerintahkan gunung itu ditimpakan kepada mereka, siapa mereka? Orang-orang penduduk Taif yang sudah kurang ajar, ngelempari batu kepada panjenengan, maka niscaya mereka akan napa niku? Menjatuhkan gunung di atas kepala mereka. Tapi apa jawabnya Rasulullah? La bal, akan tetapi kata Rasulullah, arju, saya berharap kepada Allah Ta'ala, Allah akan mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang-orang, anak-anak keturunan yang kelak akan lahir daripada mereka, anak-anak yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang akan mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau mereka tidak beriman, saya berharap kepada Allah, anak-anak mereka yang ada di dalam sulbinya mereka, yang belum mereka lahirkan, mereka lahir dalam keadaan beriman dan nantinya menyembah kepada Allah Ta'ala. Akhirnya para malaikat niku ndak jadi napa niku, ndak berani untuk menjatuhkan gunung di hadapan penduduk Taif. Dan niki Kanjeng Nabi maafkan napa mboten? Kanjeng Nabi maafkan napa mboten? Kanjeng Nabi dilempari batu, niki kesempatan. Nek mau Kanjeng Nabi mau balas, wah ini malaikat sudah ngasih tawaran ini. Kalau Kanjeng Nabi mau balas, balasnya bukan cuma lempar batu, gunung. Tapi Kanjeng Nabi mau napa mboten? Mereka ditimpa gunung niku. Tidak mau. Nabi Muhammad maafkan istilahnya. Dan Nabi Muhammad tidak marah. Coba nek misalnya kulon jenengan yang digitukan. Ndak usah dilempari batu, dirasani sama tonggo. Iya, bendino nek lewat niku napa? Kulon jenengan dirasani misalnya niku. Malaikat misalnya niki misal, tidak mungkin kejadian. Misal niki, malaikatnya bilang, itu gunung tak timpakan ke rumah itu gimana? Nah kira-kira pripun kulon jenengan niki? Pripun kulon jenengan niki? Wis timpak kendang ben ndak bisa ngomong lagi kalau perlu. Timpakan ben ludes anak turunnya mati semuanya. Wah itu orang kok kebajut niku. Nggih napa mboten? Tapi Kanjeng Nabi ndak marah. Kenapa sebabnya? Yang dilempari batu, yang dilecehkan pribadinya Kanjeng Nabi. Yang diganggu adalah pribadinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki lho Kanjeng Nabi, kalau pribadinya diganggu beliau ndak pernah marah. Tapi kalau Allah sudah diganggu, napa syariatnya Allah sudah direcehkan, tidak ada orang yang lebih marah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nyuwun sewu. Kanjeng Nabi niku pernah ngutus beberapa orang menjadi delegasi. Beberapa orang diutus sama Kanjeng Nabi. Niku orang-orang yang diutus sama Kanjeng Nabi diperintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang Yahudi. Yang diutus sama Kanjeng Nabi para sahabat yang apal Al-Quran. Para sahabat yang apa? Apal Quran. Ditunjuk sama Kanjeng Nabi. Niku kalau tidak salah ada 70 orang mungkin itu, kalau tidak salah itu. Ya, semuanya apal Al-Quran. Diperintahkan sama Kanjeng Nabi untuk berdakwah kepada orang-orang Yahudi. Ternyata ketika mereka sudah sampai kepada orang-orang Yahudi, nyuwun sewu, Nabi utus niku bukan cuma sekedar ngutus, sudah ada perjanjian sama mereka orang-orang Yahudi. Tapi ternyata setelah diutus sama Kanjeng Nabi, orang-orang Yahudi mereka membunuh orang-orang yang apal Quran ini. Ya, dibunuh sama mereka. Kira-kira tindakan Nabi Muhammad marah napa memaafkan? Marah napa memaafkan?
tadi kalau yang diganggu pribadinya, Kanjeng Nabi marah napa maafkan? Tapi ini yang diganggu siapa ini? Yang diganggu siapa niki? Saya mau tanya, orang apal Quran berarti ulama, nggih napa mboten? Yang namanya ulama niku syiarnya Gusti Allah taala. Nggih napa mboten? Dimuliakan sama Allah taala. Nggih napa mboten? Tapi karena mereka membunuh 70 orang ulama para sahabat yang apal Al-Qur'an, Nabi Muhammad ketika dengar marah luar biasa. Marah yang luar biasa sampai Nabi niku ngangkat kedua tangannya mendoakan supaya mereka yang membunuh ini orang-orang yang apal Quran semuanya dibinasakan sama Allah taala. Bahkan ada riwayat mengatakan ketika Nabi membaca doa kunut di waktu subuh, maka Nabi di antara doa yang beliau baca di dalam kunutnya mendoakan mereka orang-orang yang membunuh 70 orang yang hafal Quran supaya mereka dikasih celaka sama Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan sama Allah taala. Marah napa mboten Kanjeng Nabi? Marah. Nah, jadi gitu, kula jenengan kudu kalau kula jenengan ngidolaken Kanjeng Nabi ya gini, marahnya kalau perintahnya Gusti Allah diremehkan. Marahnya kalau syariatnya Allah taala diremehkan. Niki nyuwun sewu, nek misalnya masjid niki napa niki? Kula jenengan punya masjid. Masjid ini kan Baitullah. Kula jenengan pagi-pagi masuk ke masjid pertama kali ngelihat ternyata masjid niki kacanya sudah dipecah-pecahi sama orang. Misal dipecah-pecahi sama orang. Terus dicoret-coret, ditulisi kalimat-kalimat yang tidak layak. Terus misalnya ada kotoran ditaruh ada di masjid. Dan niku memaafkan apa marah? Memaafkan apa marah? Marah. Tapi kalau rumahnya kita yang digitukan, memaafkan apa marah? Awas. Memaafkan apa marah nih? Memaafkan apa marah? Nek Kanjeng Nabi maafkan. Niku nek sinten? Kanjeng Nabi. Lah kula jenengan umatnya Kanjeng Nabi harus berusaha niru Kanjeng Nabi walaupun jengkel nantinya. Ya kurang ajar, tapi berusaha gimana caranya apa? Untuk dimaafkan. Kenapa? Yang diganggu pribadinya kula jenengan. Tapi kalau yang diganggu syariatnya Gusti Allah taala, syiar-syiarnya Allah taala seperti masjid, Al-Qur'an, orang-orang yang berilmu yang diganggu, orang-orang ulama dilecehkan misalnya, atau misalnya syiar-syiarnya Allah taala yang lain diganggu, lah baru marah. Ada orang mempermainkan sholat, marah enggak kita ngelihat? Marah napa mboten? Ada orang mempermainkan sholat, marah napa mboten? Sholat joget-joget terus. Misal niki, kudu marah. Niku syariatnya Gusti Allah taala. Iya. Tapi kalau ada orang misalnya di depan kula jenengan ngecit, diece kula jenengan. Joget depannya kula jenengan ngece kula jenengan, ndak usah marah. Iya. Ini Kanjeng Nabi seperti itu. Tapi kalau syariatnya Allah yang dilecehkan baru marah. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi nyuwun sewu, Kanjeng Nabi niku yo marah ketika ngelihat syariatnya Allah dilecehkan, tapi Kanjeng Nabi tidak marah kalau pribadinya beliau yang diganggu sama orang-orang kafir Quraisy. Nah, subhanallah. Dan niki bagaimana akhlaknya atau tingkah lakunya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzan nih. Berapa menit nih, Kak? 2 menit. 2 menit ini ngomong apa nih? Sudah cukup. Iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, nyuwun sewu. Orang niku kalau gampang memaafkan, kalau pribadinya diganggu kemudian gampang memaafkan, niki termasuk salah satu yang menjadikan gampang masuk ke dalam surga. Nah, ya ini terakhir nggih, ada satu cerita terakhir niki. Kanjeng Nabi niku pernah duduk sama para sahabat. Ya seperti kolon jenengan duduk seperti ini. Kanjeng Nabi lagi ngasih nasihat. Tiba-tiba pertengahan Kanjeng Nabi ngasih nasihat, Kanjeng Nabi senyum. Padahal tidak ada sesuatu yang membuat tersenyum. Tidak ada yang mancing untuk senyum. Tiba-tiba Kanjeng Nabi senyum. Maka ketika itu sahabat tanya, loh kenapa ya Rasulullah kok engkau tersenyum? Maka Kanjeng Nabi bilang, baru saja saya ditampakkan sama Allah Ta'ala ada 2 orang yang berselisih di hadapan Allah Ta'ala. Yang pertama, dia adalah orang yang terdolimi. Yang kedua adalah orang yang berbuat dolim. Yang pertama orang yang terdolimi, yang kedua orang yang berbuat dolim. Niki napa niki? Berseteru. Seteru niku napa?
gontok-gontokan nggih. Napa? Padu di hadapan Allah, saling tuntut menuntut di hadapan Allah taala. Kata Rasulullah, orang yang terdolimi nuntut, ya Allah ini orang yang berbuat dolim sama saya tidak terima. Ya Allah saya punya dosa, ambil seukuran kedolimannya dia, timpakan kepada dia. Akhirnya diambil dosanya itu orang yang terdolimi, seukuran perbuatan yang pernah dia merasakan kedoliman, diambil sama Allah, dikasihkan kepada orang yang berbuat dolim. Berarti kalau terdolimi niku untung napa rugi? Orang kalau terdolimi niku untung napa rugi? Untung. Karena dosanya kita diambil sama Allah, seukuran perbuatan dolim dikasihkan kepada orang yang berbuat dolim. Singkatnya ini orang yang terdolimi nuntut terus sampai akhirnya itu orang yang berbuat dolim sudah tidak punya pahala untuk dikasihkan kepada orang yang terdolimi. Ludes, pailit, bangkrut amal ibadahnya. Iya. Maka ketika itu subhanallah masih ada perbuatan dolimnya. Ini orang masih nuntut, ya Allah saya masih tidak terima. Kalau dia tidak punya perbuatan, tidak punya pahala yang dikasihkan untuk saya karena dia berbuat dolim, saya punya dosa, ambil kasihkan kepada dia. Kata Allah Ta'ala, coba kamu lihat ke atas langit. Allah berkata kepada orang yang terdolimi, dia ngelihat ke atas langit, ngelihat ada surga yang luar biasa, ditampakkan sama Allah Ta'ala surga yang luar biasa. Maka ketika itu orang tersebut bilang sama Allah, ya Allah ini surganya luar biasa. Untuk siapa surga ini ya Allah? Untuk orang yang bisa membayarnya. Mereka yang masuk ke dalam surga ini, kalau bahasa sekarang, untuk orang yang punya tiketnya. Apa tiketnya? Bayarnya dengan apa ya Allah? Kalau kamu mau masuk ke dalam surga ini, kamu punya sesuatu untuk membayarnya. Apa? Maafkan kesalahan saudaramu ini. Maafkan kesalahan saudara kamu ini. Kalau kamu maafkan, kamu masuk ke dalam surga ini. Saya mau tanya, ini orang lekas memaafkan, langsung memaafkan atau masih nuntut ini? Memaafkan apa masih nuntut ini? Ya maafkan, sudah lihat surga nih, nuntut masih belum tentu masuk surga nanti dia. Ya Allah saya maafkan. Ketika dia katakan saya maafkan, Allah Ta'ala berkata, masuk kamu ke dalam surga, sekalian ini saudaramu gandengan juga masuk ke dalam surga. Akhirnya ini orang apa? Yang terdolimi gandeng saudaranya yang berbuat dolim, gandengan tangan masuk ke dalam surga. Berarti orang kalau gampang memaafkan kesalahan orang lain karena masalah pribadi niku semakin cepat, semakin mudah untuk masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, dijadikan orang-orang yang tidak gampang marah. Allah taala jadikan kita sebagai orang-orang yang gampang memberikan maaf, dan semoga Allah taala matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.